Selamat berjumpa kembali saudara-saudari semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Bapak bagi bapak-bapak. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji kepada Tuhan untuk hari yang baru juga, sehingga kita diberikan kesempatan untuk boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-6, mulai dengan 42. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Puji kepada Tuhan, Kau berikan hari yang baru kepada kami. Ajar kami senantiasa untuk tidak lupa dan tidak bosan untuk mengucap syukur kepadamu atas hari yang Tuhan berikan, hari-hari yang masih Tuhan akan berikan. Ajar kami menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Penuhi setiap anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh, Tuhan, berbaharui dari hari ke hari. Kau ubah kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu untuk memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati pembacaan firman-Mu, berikan berkat surgawi-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-6, saudara, saya akan membaca dari ayat 41 ya. Demikian bunyi Yohanes pasal ke-6 mulai dari ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf? Ibu bapanya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Bedanya, saudara, orang-orang Yahudi ini dengan apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal pertama ayat 45 sampai dengan 49, saya akan baca. Demikian bunyinya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Bedanya dengan Nathanael, dia tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Nathanael ini tulus, sehingga ketika bertemu dengan Yesus dan mendengar apa yang Yesus katakan, dia bertemu dengan kebenaran Allah di dalam Yesus. Mungkin Anda adalah salah satu orang yang belum percaya kepada Yesus. Apa yang membuat Anda terganjal untuk percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias utusan Allah, Juru Selamat yang Allah utus bagi manusia, bagi Anda? Adakah Anda masih memiliki keraguan, tetapi sebenarnya Anda juga adalah orang yang tulus di dalam hatinya, ingin bertemu dengan kehendak Allah yang sejati? Bacalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan mintalah kepada Allah agar Anda bertemu dengan kebenaran Allah. Tetapi lain halnya jikalau memang di dalam diri hati Anda sudah ada ketidakbenaran, Anda tidak akan bertemu dengan kebenaran. Anda akan menjadi sama dengan orang-orang Yahudi yang senantiasa
berargumentasi dengan Allah, dengan Yesus, tentang Yesus yang adalah utusan Allah. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan di akhir zaman." Jangan kira sebagai manusia kita bisa menemukan Allah dan diselamatkan. Kembali manusia boleh berharap, mudah-mudahan saya diterima di sisi Allah. Istilahnya, mudah-mudahan saya diperkenankan masuk surga. Tetapi seperti yang firman Allah sudah kita baca, saya, saudara, dan kita semua bisa masuk surga kalau saya dan saudara mau mentaati Allah dengan percaya kepada Yesus. Jangan kira kita bisa menemukan Allah dan diselamatkan dengan cara kita sendiri, dengan metode kita sendiri, dengan apa yang kita anggap benar. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah, tidak dapat datang juga kepada Yesus jikalau orang itu tidak ditarik oleh Allah untuk datang kepada Yesus. Tandanya, jikalau Anda bersedia dibawa Allah untuk diselamatkan, Anda akan percaya kepada Yesus dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa, saudara? Ya, beberapa kali di sini dicatat tentang kebangkitan di akhir zaman untuk diberi mahkota kehidupan, untuk diberi tubuh kebangkitan dan diberi mahkota kehidupan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ketika saya dan saudara mati, kita langsung, roh kita akan bersama-sama dengan Yesus. Tidak dijelaskan entah apakah kita diberi tubuh sementara atau bagaimana, tetapi yang jelas akan ada waktunya jikalau kita semua yang percaya kepada Yesus, yang rohnya sudah bersama-sama dengan Yesus, akan diberi tubuh kebangkitan oleh Yesus. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Ayat 45 ya. Di dalam kitab nabi-nabi ditulis bahwa mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Firman Allah berkata, setiap orang yang sudah menerima pengajaran dari Allah akan datang kepada Yesus. Artinya, melalui firman Allah yang telah dibaca seseorang itu, Allah akan menuntun orang itu untuk bertemu dan datang kepada Yesus. Kecuali kalau orang itu belajar firman Allah dengan metodenya sendiri, dia tidak akan ketemu dengan Yesus. Tetapi kalau mengikuti apa yang sudah firman Allah tuliskan, dia akan datang kepada Yesus. Ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Kalaupun ada orang yang mengklaim pernah melihat Allah, firman Allah sendiri berkata tidak ada. Tidak ada. Manusia yang berdosa ketika melihat Allah, ia akan mati. Tetapi hanya Yesus yang memang datangnya dari Allah. Yesuslah yang telah melihat Allah.
Saya akan lanjutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ada jaminan, ya. Ada kepastian bagi Anda yang sudah percaya, jikalau Yesus itu adalah juru selamat Anda, juru selamat yang Allah berikan bagi Anda diberikan satu keyakinan telah diberi kehidupan kekal oleh Allah di dalam Yesus. Ayat 48, akulah roti hidup. Dan kembali Yesus berkata, jikalau dirinya adalah roti hidup, ini adalah kata-kata perumpamaan atau metaforik. Ya. Yesus sendiri bukan roti, ya, tetapi Yesus adalah kehidupan. Yesus memberi kecukupan, kepenuhan, kelengkapan dalam diri seseorang. Ya. Kalau seseorang itu sudah bertemu dengan Yesus dan percaya kepada Yesus tentang siapa Yesus, sebenarnya dirinya sudah dipenuhkan di dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan di Mazmur 23, aku tidak akan kekurangan apa-apa lagi. Ya. Aku tidak akan kekurangan apa-apa lagi di dalam Yesus, karena Yesus telah melengkapi hidupku. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Kalau di bagian awal orang-orang Yahudi itu menunjuk kepada nenek moyang mereka yang di dalam perjalanan dibawa keluar dari tanah Mesir, diberi makan mana oleh Allah dari surga, dari tahun ke tahun. Ya. Tapi mereka itu semua mati karena mereka tidak melihat dan tidak mau mencari hal-hal yang membuat hidup mereka itu menjadi kekal, kenyang secara rohani. Yang mereka harapkan hanya kepuasan jasmani dan tidak pernah bertemu dengan keselamatan Allah sendiri. Meskipun mereka sudah mengalami itu, ya. Jangan Anda menjadi orang yang sudah mengalami kebaikan Allah tetapi Anda sendiri tidak pernah percaya jikalau Allah telah memberikan Yesus bagi Anda untuk diberi kehidupan kekal. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yesus berkata bahwa dialah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Tentunya Yesus tidak memberikan tubuhnya untuk orang-orang makan. Ya. Jangan disalah mengertikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami juga apa yang dikatakan Yesus. Jadi Anda tidak berargumentasi, ini kata apa-apaan gitu ya, seperti orang Yahudi yang selalu mencari argumentasi. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sehingga kembali, Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada di hadapan mereka. Tentunya Yesus tidak akan memberikan tubuhnya, ini loh makan ya, tubuhku yang adalah roti. Tentunya dia di sini berbicara akan tubuhnya yang akan segera dikorbankan di atas kayu salib untuk menjadi pelunasan dosa manusia, untuk membayar lunas segala dosa manusia, untuk menebus dosa manusia. Itulah tubuh Yesus yang akan dikorbankan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
bagaimana Ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk kita makan, ya. Secara duniawi benar, saudara, ya. Secara duniawi masuk akal. Tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mudah-mudahan Anda mengerti apa yang dimaksudkan Yesus ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Yesuslah yang akan membuat kamu kenyang. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Di sini Yesus tidak berbicara tentang perjamuan kudus atau perjamuan suci, tergantung bagaimana Anda menyebutnya. Di sini Yesus tidak bicara tentang perjamuan kudus atau perjamuan suci. Tetapi Yesus berbicara tentang pengorbanan akan dirinya sendiri yang akan segera digenapi di atas kayu salib itu. Yesus akan mengorbankan tubuhnya, dia akan mencucurkan darahnya untuk menjadi penghapusan dosa manusia, ya. Waktu Yesus berkata, "Jikalau kamu makan daging Anak Manusia," artinya ya saat itu orang-orang itu tidak disuguhi daging Yesus, ya. Kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu, ya. Tentunya saat itu Yesus juga tidak berbicara, "Ini cocok kulitku supaya darahku menggucur dan kamu minum." Tidak demikian juga, ya. Itu kembali Yesus di sini bicara tentang perumpamaan atau metaforik, dan mudah-mudahan, ya, Anda tidak perlu bertengkar di antara sesama Anda seperti orang Yahudi mempertentangkan Yesus ini ngomong apa, ya. Tidak mungkin lah, ya, suruh makan dagingnya Yesus, suruh minum darahnya Yesus. Sehingga kembali Yesus di sini berbicara akan tubuhnya sendiri yang akan dikorbankan, yang akan tercabik-cabik, dianiaya, dan darahnya terkucur menjadi penebusan bagi dosa Anda, saya, dan seluruh manusia yang percaya. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Kembali di sini bicara tentang kebangkitan akhir zaman. Sehingga kebangkitan akhir zaman itu akan terjadi, ya. Akan terjadi, dan kembali saya akan ulang lagi, ada dua bagian. Baik orang yang sampai matinya percaya kepada Yesus akan dibangkitkan, demikian juga orang yang sampai pada matinya tidak percaya kepada Yesus, demikian juga akan diberi kebangkitan tubuh. Tetapi yang tidak percaya kembali akan dihakimi oleh Yesus sendiri dan dibuang. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya kita juga sudah baca, yang percaya kepada Yesus tidak akan dibuang, akan dibangkitkan, diberi tubuh kebangkitan untuk kembali diberi mahkota kehidupan kekal. Ayat 55, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Akulah yang bisa memberi kehidupan. Yesus adalah benar-benar Allah yang menyelamatkan setiap orang, setiap manusia yang percaya. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ya, kalau Anda pakai logika manusia, ya hanya terjadi satu, ya. Kalau Anda makan dan minum, kalau Anda makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus, ya itu masuk ke dalam diri Anda, tetapi Anda tidak di dalam Yesus. Tetapi di sini Yesus berbicara, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sehingga kembali kata-kata yang Yesus gunakan ini mudah-mudahan Anda mengerti, ya, bahasa metaforik, dan Anda mendapatkan Yesus sebagai kebenaran yang memberikan kehidupan yang kekal.
Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang ada paralel, ada bagikan hal yang menyambung ya. Karena Bapa yang hidup mengutus Yesus yang hidup, sehingga saya dan saudara dan setiap manusia yang percaya kepada Yesus diberi kehidupan oleh Allah di dalam Yesus. Sehingga kembali masalahnya orang Yahudi kan, yang mengatakan Yesus itu sama dengan Allah ya. Yesus itu datang dari sorga, artinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena memang Yesus itu adalah Allah yang datang dari sorga. Di sini dicatat di ayat 33, 38, 41, 48, 51 ya, nanti 58 ditulis lagi, inilah roti yang turun dari sorga. Sehingga berapa kali di bagian pasal 6 ini sendiri berbicara tentang Yesus yang datang dari sorga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Seharusnya ini membuat setiap orang yang membaca begitu jelas mengerti jikalau Yesus mengklaim dirinya, menyatakan bahwa dirinya datang dari sorga. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup oleh Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup selama-lamanya. Dia tidak akan mati. Orang yang percaya di dalam Yesus tidak akan mengalami kematian. Justru setelah saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus meninggalkan tubuh ini, karena tubuh ini akan mati, sudah terkontaminasi oleh dosa, kita akan diberi kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak lagi bisa dicemari oleh dosa. Kehidupan yang benar-benar lebih hidup. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi duka. Kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Ayat 59, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Yesus saat itu mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan Yesus itu keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Anda ke gereja cari apa? Anda mau mengikut Yesus cari apa? Cari yang manis-manis, cari gula-gula. Disinilah sebenarnya, saudara. Kalau Anda tidak hati-hati, kalau Anda tidak mau membaca Alkitab, Anda bisa mendapatkan apa yang tidak diajarkan oleh Alkitab, yaitu sesuatu yang Anda cari hanya untuk memuaskan jasmani Anda sendiri, ya. Seperti orang-orang ini, ya. Mereka datang kepada Yesus, mereka mendengarkan Yesus, mereka mencari Yesus hanya untuk hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak akan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, ya. Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia
sebelumnya berada. Ya. Kalau apa yang dikatakan Yesus saat itu aja mereka tidak bisa menerima dan percaya, bagaimana nanti kalau mereka menyaksikan Yesus terangkat balik lagi ke sorga? Istilahnya, percayalah. Percayalah apa yang dikatakan Yesus dan Anda akan melihat sesuatu yang lebih besar lagi yang akan diperlihatkan oleh Yesus, yaitu tentang hal-hal sorgawi. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, dikatakan ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Di antaramu tidak ada yang percaya. Ya, salah satu dari banyak orang. Maksud saya, lebih banyak orang yang mungkin tidak akan percaya akan pemberitaan Yesus daripada yang percaya kepada Yesus. Tetapi jadilah orang yang percaya akan apa yang Yesus sudah beritakan tentang dirinya sendiri. Karena apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan roh yang memberi hidup bagi setiap orang yang percaya. Kehidupan manusia itu datangnya dari Yesus. Ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, sebelum manusia itu menjadi makhluk hidup, dihembusi oleh roh Allah, dihembusi oleh Yesus, maka hiduplah manusia yang dibuat dari debu itu. Dan manusia telah mati secara rohani karena manusia telah berdusta dan mengikuti apa yang dibisikkan setan kepada telinganya. Dan di dalam Yesus, Anda kembali akan ditebus untuk diberi kehidupan yang kekal. Kalau Anda percaya perkataan Yesus, karena perkataan Yesus adalah perkataan roh dan hidup. Ya. Tetapi ada orang-orang yang mendengar perkataan Yesus tetap tidak percaya. Yang mereka cari tetaplah hanya hal-hal yang memuaskan secara lahiriah. Ya. Jangan Anda saat ini kalau melayani Tuhan hanya mencari kepuasan lahiriah, mencari kehidupan. Tetapi layanilah Yesus karena Yesus telah menjadi kepuasan Anda, telah memenuhi hidup Anda. Ya. Kalau Anda melayani Tuhan Yesus karena mencari kepuasan duniawi, ya, yang Anda lakukan bisa melenceng. Tetapi kalau Anda melayani Yesus karena Anda sudah dipuaskan di dalam Yesus, jikalau Yesus adalah roti kehidupan bagi Anda akan melakukan kehendak Yesus. Tidak untuk memuaskan keinginan jasmani Anda, keinginan ego Anda, tetapi benar-benar untuk melakukan kehendak Bapa. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sehingga kembali diulang lagi di sini ya. Kalau Bapa tidak mengaruniakan kepada Anda, Anda tidak bisa datang dan bertemu dengan Yesus. Sehingga jangan menyombongkan diri jikalau keselamatan itu Anda yang mendapatkan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang Anda percayai setelah Anda mendengar berita Injil Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Sehingga janganlah Anda menuntut hak Anda dari Allah. Anda tidak memiliki hak untuk menuntut Allah. Sebaliknya mengucap syukurlah
sebagai orang yang seharusnya dihukum dan dibuang ke dalam penghukuman, tetapi karena Yesus telah mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Anda, dan Anda percaya itu, mengucap syukurlah dengan memberikan kehidupan Anda sebagai pengucapan syukur yang sejati. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Apakah Anda murid-murid Yesus? Benar-benar murid-murid Yesus yang tidak hanya mau mengikut Yesus menurut kehendak Anda, tetapi Anda mau mengikuti Yesus dan mentaati apa yang Yesus perintahkan. Jadilah murid-murid Yesus yang benar-benar murid-murid Yesus. Artinya, jadilah murid-murid Yesus dengan mengalami kelahiran baru. Itu yang akan membuat kehidupan Kristen Anda berbeda. Anda tidak akan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Setelah melihat murid-murid yang lain akhirnya meninggalkan Yesus, tidak tahan akan perkataan Yesus, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu akan pergi juga? Perhatikan jawaban Simon Petrus di ayat 68, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Kata Tuhan di sini tepat karena yang menggunakan adalah Simon Petrus yang sudah percaya jikalau Yesus adalah Tuhan dia. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kalau aku pergi meninggalkanmu, yang aku dapatkan hanyalah Allah yang sebenarnya mati. Kalau aku menyembah patung yang kualahkan, patung itu mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku menyembah pohon yang aku alahkan, pohon itu pun mati, tidak bisa berbuat apa-apa untuk aku. Kalau aku menyembah bintang, matahari, gunung, dan sebagainya, itu semua adalah benda-benda ciptaanmu yang tidak akan bisa berbuat apa-apa, hanya untuk memuaskan keinginan egoku saja. Yesus itulah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang bisa memberikan kehidupan kekal bagi setiap manusia yang percaya, yang akan membangkitkan dia dan memahkotai dia dengan mahkota kehidupan. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Belajarlah dari Petrus yang berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan Yesus yang meskipun sukar bagi banyak orang, tetapi perkataan Yesus itu adalah perkataan yang hidup kekal. Dan percayalah, ketahuilah, jikalau Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, kepada ke-12 muridnya itu, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadilah murid Yesus yang benar-benar telah mengalami kelahiran baru, sehingga Anda akan mengalami perubahan hidup. Perubahan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak akan mengingini akan hidup di dalam dosa lagi. Hidup Anda akan diberi satu kehidupan baru di dalam Yesus. Puji Tuhan, saudara. Biarlah Anda diberkati Tuhan Yesus dan menjadi berkat di dalam Tuhan Yesus dan senantiasa merindukan Tuhan Yesus. Merindukan firman Allah. Jangan bosan-bosan mengucap syukur. Berterima kasihlah melalui kehidupan
yang Tuhan berikan. Amin.